Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas sunnah-sunnah dalam puasa, ya. Jadi di dalam kitab Fathul Qorib ini dijelaskan secara detail apa saja sih sunnah-sunnah dalam berpuasa, ya. Wa yustahabu fi shaumi salah satu asya'a. Disunnahkan pada saat kita berpuasa itu ada 3 perkara. Ahaduha, salah satunya Tajilul fitri, itu mempercepat, mensegerakan berbuka. Intahaqqaqa ghurubus syamsi, kalau misalkan benar-benar yakin bahwasanya sudah terbenam matahari atau masuknya waktu maghrib, ya. Karena terbenamnya matahari itu mungkin di setiap daerah itu beda kalau secara kasat mata. Nah, karena sekarang sudah ada dunia teknologi seperti itu, ya, walaupun matahari masih terang, kalau misal belum betul-betul terbenam kayak gitu kan, masih terang lah kalau secara kasat mata, tapi itu sudah masuk waktu maghrib, sudah azan maghrib, maka kita disunahkan untuk mensegerakan berbuka puasa di sini. Fa in syakka, nah, jika seseorang tersebut ragu, fala yu'ajjilul fitra. Nah, jika seseorang tersebut ragu ini sudah masuk waktu maghrib apa tidak, seperti itu, maka seseorang tersebut tidak diperkenankan untuk mendahulukan berbuka, ya. Jadi kalau zaman dulu musafir itu kan bingung nih, ini ragu dia kan, ini masuk waktu maghrib apa tidak, ini sudah terbenam apa tidak mataharinya, maka dia tidak diperkenankan untuk berbuka mendahulukan berbuka puasa. Wa yusannu ayyuftirah an tamrin wa illa fama'in. Wa yusannu, dan disunnahkan ayyuftira, untuk berbuka puasa ala tamrin, atas buah kurma, ya, berbuka puasa dengan buah kurma kayak gitu. Dan berbuka puasa dengan buah kurma ini tidak bisa diganti dengan sesuatu yang manis-manis sebenarnya. Jadi sesuatu yang manis-manis kayak misalkan es kelapa dan lain sebagainya dengan gula, dan itu bukan itu bukan dari kesunahan daripada kesunahan daripada hadis itu tadi, ya, yang dimaksud dengan ini tadi. Tapi yang masuk dalam kategori kesunahan kita berbuka puasa yaitu dengan kurma. Wa illa, kalau misalkan seseorang tersebut tidak menemukan buah kurma, famain, maka cukup dengan air putih, ya. Jadi kalau misalkan kita nggak ketemu nih buah kurma, itu kan tidak ada buah kurma kayak gitu, maka cukup dengan air putih. Nah, sekarang apapun itu, ya, makanan dan lain sebagainya, kalau misalkan itu membatalkan puasa, maka itu sudah masuk daripada kesunahan. Itu, ya, yang penting menyegerakan. Kemudian masuk dalam kategori sunnah itu, ya, makan buah kurma. Kalau nggak ada, ya, yang lain aja, misalkan air, kemudian ada lumpia dan lain sebagainya, ya. Kalau misal di Indonesia itu sudah ada bazar buka puasanya, itu sudah disiapkan semua, ya.
Wasani, dan adapun yang kedua di sini takhirus sahuri, yaitu mengakhirkan sahur. Malam yaqo, selama tidak jatuh fi syakin, pada waktu yang membingungkan, ya. Jadi sudah jelas nih, mengakhirkan sahur itu misal 1 jam sebelum imsak, seperti itu ya. 1 jam sebelum imsak itu masuk dalam kategori mengakhirkan sahur. Falayu akhiru, dan jangan sampai kita mengakhirkan sahur yahsulu sahur biqalilil akli wasyurbi, yang mana menjadikan sahur kita tersebut sedikit makan dan sedikit minum karena waktunya sudah mepet, ya. Jadi waktunya sudah mepet, mana masakan belum selesai dimasak, gitu kan, masih nanak nasi dan lain sebagainya. Nah, itu juga tidak diperkenankan kita mengakhirkan sahur di saat waktu sudah mepet, yang mana pada saat mepetnya waktu tersebut makan dan minum kita jadi sedikit dan tergesa-gesa, itu juga tidak diperkenankan, ya, untuk orang yang berpuasa. Wasalisu, yang ketiga dari kesunahan kita menunaikan puasa ini adalah tarkul hajri, yaitu meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor, yang buruk. Ail fakhshi, ya, yang buruk. Min kalamil fakhisi, yang termasuk dari perkataan yang buruk di sini, fayasunus shaimun, hendaklah seorang yang berpuasa tersebut menjaga anil kazbi, dari berdusta, berbohong. Jadi kita di saat berpuasa itu disunahkan untuk tidak berkata yang buruk. Nah, contoh dari berkata yang buruk ini adalah berbohong. Wal ghibati, gibah, itu ya, kita menggunjing aib orang lain, ya, itu juga tidak boleh, ya. Wa nahwi dzalik, dan lain sebagainya. Di sini kasyatmi, seperti memaki-maki orang. Di sini wa in samatahu ahadun, jika ada seseorang ya memaki-maki salah satu orang yang berpuasa, falyakul, maka katakanlah kepada orang yang memaki-maki tersebut, marota ini 2 kali, au salasan, atau 3 kali, ini shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Jadi kalau ada orang yang memaki-maki kita gitu, cukup katakan 3 kali bahwasanya aku berpuasa. Gitu. Jangan sampai kita balas memaki orang lain, ya, berkata-kata kotor, cuk, kayak gitu, misalkan apa dan lain sebagainya, menggunjing orang, menggibah orang, kemudian apalagi memfitnah orang di saat bulan puasa, itu tidak boleh, ya. Kama imma bilisanihi, ya istilahnya baik itu dengan lisannya, kama qalan Nawawi fil Azkari, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, ya, disebutkan dengan lisan, yaitu ya saya berpuasa, seperti itu. Au biqalbihi, atau dengan hatinya, dia nggak ngomong tapi cukup mengucapkan dengan hatinya, saya berpuasa, seperti itu di dalam hati. Kama qala Rafi, sebagaimana pendapat Imam Rafi, anil a'immati, yang mana beliau yang mana telah dinukil oleh beberapa imam, wa qatasara alaihi, dan Imam Rafi'i meringkas dari nukilan para imam tersebut, ya. Jadi ada 3 nih yang disunahkan untuk kita melakukan pada saat berpuasa. Yang pertama, kita mendahulukan menyegerakan berbuka. Kemudian yang kedua itu kita mengakhirkan sahur, ya, dan juga mengakhirkan sahur ini jangan sampai waktunya betul-betul mepet, paling enggak istilahnya 1 jam sebelum imsak.
Yang ketiga, kita meninggalkan perkataan yang buruk, yaitu ghibah, berbohong, memfitnah, dan lain sebagainya. Ya, perkataan-perkataan yang buruk itu ya, itu tidak boleh. Kalau misalkan itu terjadi pada kita ya, orang memaki-maki kita, maka cukup katakan 3 kali, ini shaim, saya berpuasa. Bisa diucapkan dengan lisan atau juga cukup di dalam hati. Kalau dengan lisan itu pendapatnya Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar. Kalau di dalam hati itu pendapatnya Imam Rafi'i yang dinukil oleh imam-imam ya, ulama-ulama yang telah diringkas oleh beliau. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya dan juga ada kata-kata yang menyinggung hati teman-teman semuanya di sini. Baik itu yang saya sengaja ataupun yang tidak saya sengaja di konten ini atau di konten-konten sebelumnya. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, sebagaimana biasa, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.